Apakah para habaib juga tidak memasang orang-orang yang menjadi spionase di barisan kita? Pasti ada penyusup. Sebagaimana kita juga memasang orang-orang juga di mereka, kan begitu, untuk kemudian saling melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara konteks di dalam konteks perang ya, mereka kan pakai wacana perang, kita halal darahnya dan sebagainya, Gosuat halal darahnya dan belum jelas kesalahannya kok udah halal darahnya. Nah, ini aneh ini lah. Jadi sama. Ini bagian playing of game, saya pikir itu nggak ada masalah. Cuma endingnya sama kok nanti, bahwa peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa melawan keduanya akan jadi sampah peradaban. Itu aja. Ketika saya menggaungkan pertama kali itu, Mas Dr. Sugeng sendiri yang masih family saya, yang masih family kita, masih saudara, itu juga menasihati saya, tolong jangan keras-keras. Saya waktu itu menyatakan bahwa mereka keturunan dari Yuya atau Fir'aun. Ternyata kemudian setelah beliau sebagai pakar genetik ya, seorang doktoral ya, itu kemudian menghitung sungguhan tentang laju mutasi, tentang kemungkinan pernikahan dari sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Ternyata benar ada kemungkinan keturunan Yuya, keturunan dari Fir'aun misalkan. Kemudian waktu itu setelah saya sampaikan data dari jewisdna.net tentang 2 sampel Jamalullah dan Assegaf diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional, dan sumbernya ini juga dari istrinya senior saya yang ada di Jerman yang menikahi perempuan Yahudi Askenazi. Ternyata juga tidak ada bantahan sampai hari ini bahwa haplogrup mereka, haplogrup G2 ini memang dari Kaukasus dengan kode PF 3296 ada di banyak keluarga Yahudi. Terus kemudian kedekatan-kedekatan genetis mereka, wajah mereka, tarian-tarian mereka, bahkan rasisme yang mereka usung sampai sekarang seolah menjadi sifat keturunan genetik ya, itu sama dengan di Israel. Mereka kan sampai sekarang kan masih rasis. Memalsu makam juga sama dengan di Israel. Jadi katanya Kiai Sarip Rahmat itu kalau anaknya anjing akan menggonggong, anaknya kerbau akan menguak, anaknya kambing akan mengembek. Kalau anaknya orang rasis ya pasti akan rasis kan begitu. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi begitu. Contoh misalkan mohon izin, mungkin statement saya ini akan menabrak dan mengagetkan dari publik, mungkin dari publik kebanyakan. Tengku Kori. Tengku Kori itu sahabat saya, Kanjeng. Sampai detik ini saya tidak pernah berbenturan dengan beliau, tidak pernah saya crash sama beliau. Kami tetap baik-baik saja, kami saling menghormati. Bahkan beliau pernah tidur di kepalanya di pangkuan saya. Sangat mesra hubungan kami. Tidak ada sedikit pun di antara kami crash secara pribadi atau itu. Kami saling menghormati. Jadi banyak orang yang salah sangka terhadap Tengku Kori. Tengku Kori ini dari Aceh. Memang tes DNA haplogrupnya L. Perkara L itu keturunan India, keturunan Persia, atau L dari mana, itu lain soal. Tetapi ingat, orang Aceh ini bangsa pejuang, kan begitu. Ingat Teku Umar. Teku Umar kan pernah seolah-olah tunduk pada Belanda. Kemudian setelah mereka mendapatkan senjata dari Belanda, sudah tahu kelemahan Belanda, sudah tahu itu, berbalik arah untuk melawan Belanda. Tengku Kori pernah bersumpah ya, bahkan mengatakan jahanam. Mbak Alwi pernah bersumpah bahwa hakul yakin, kalau nggak salah wallahi wa rasul, kalau nggak salah saya lupa redaksionalnya, tentang kepalsuan nasab Mbak Alwi. Tiba-tiba kemudian berbalik arah ke sana ya kan. Terus kemudian beliau mempertunjukkan bagaimana beliau yang membela Mbak Alwi diperlakukan dengan disepelekan ya kan, tidak disalami, kayak kemudian diabaikan. Terakhir testimoninya itu ditipu, katanya mau dikasih duit nggak dikasih, disuruh datang diusir. Kemudian terakhir yang di Bekasi itu frustasinya Pak Alwi itu karena tidak mampu debat, tidak bisa mengarahkan pada uji keabsahan nasab mereka secara ilmiah, baik kitab nasab sejarah maupun tes DNA. Mereka kan karena otaknya pendek ya kan, karena nggak bisa membuktikan, kan bisa marah-marah. Sama Tengku Kori kan dikoordinir untuk menunjukkan ini loh watak asli dari Habib yang frustasi gitu, dengan muhibinnya kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Sebenarnya Tengku Kori itu menguntungkan kita. Sebenarnya Tengku Kori secara opini itu menjatuhkan Habib Ba'alwi dan menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan pribumi ini benar gitu loh. Seperti itulah watak asli anarkis, rasis dari klan Ba'alwi. Salut untuk Tengku Kori. Jadi demikian. Semoga saja apa yang Kanjeng Raden Arya Tumenggung Bageng ini benar, sehingga bisa menjadi harapan kita bahwa apa yang dilakukan beliau di Kori ini benar-benar berada di pihak kita. Betul. Bagi kebanyakan orang, Kanjeng, itu
ini berada di pihak Pak Alawi. Ya biarin aja. Ya syukurlah kalau kemudian Pak Alwi merasa Tengku Kori di pihak mereka. Ya lebih bagus lagi kalau semacam itu. Jadi itu saya sangat syukuri kalau kemudian Pak Alwi menelan mentah-mentah itu kan begitu. Memang secara pribadi saya juga tidak pernah berkonflik dengan beliau, dengan panjenengan juga beliau tidak pernah berkonflik secara pribadi, tetapi kemungkinan beliau melewati batas sehingga bergerak ke lawan kita. Maka ini kadang-kadang yang menjadi pro dan kontra. Jadi seorang Tengku Kori yang bermanuver seperti itu bagi saya sih nyantai-nyantai aja, saya senyum-senyum aja. Tidak pernah sekalipun saya menegur Tengku Kori atau menyerang yang seperti apa, tidak pernah kan begitu. Cuma hasil tes DNA-nya haplogrup L, bahwa beliau bukan garis lurus laki-laki ke Rasulullah, beliau sudah bilang kok, kalau tes DNA saya bukan J1, bagi saya nggak masalah, saya bukan keturunan lurus laki-laki ke Imam Ali. Pernah statement seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah. Semua pribumi Nusantara ini sebenarnya apapun haplogrupnya, ada yang C, yang dari orang Batak, banyak dari saudara Batak banyak yang C, seperti orang Mongol, banyak yang O, ada juga yang L, ada juga yang R, mungkin dulu ada persilangan pernikahan dengan orang Belanda atau orang Persia, nggak ada masalah. Al-Ghadri itu R, Al-Ghadri itu diba'alawikan, haplogrup mereka itu YDNA-nya itu R, bukan G. Jadi jelas mereka itu adalah keturunan Persia dan mereka itu bukan Ba'alawi, tapi mereka diba'alawikan oleh Belanda. Dalam buku-buku sejarah yang datang ke Matan, Mempawah, Sukadana, yang akhirnya menurunkan Kesultanan Pontianak itu dari marga Jamalul Lail kan. Padahal Jamalul Lail jenengan sudah tahu dari G, dari G, M201 itu, dari G, dan diakui menjadi marga Yahudi, marga Yahudi dari Kaukasus itu. Tapi anehnya ketika Al-Ghadri tes DNA kok R, bukan G. Berarti kan ada something wrong, ada sesuatu yang di-create, ada sesuatu yang direkayasa di masa silam untuk diba'alawikan. Saya yakin seperti itu. Nah, ini ada berita yang sangat-sangat menggembirakan kita ya. Di antaranya berita dari beliaunya tentang Dek Kori, yang semoga saja sesuai yang beliau sampaikan ya. Harapan kita, saya juga sering menyampaikan ke publik Kanjeng bahwa saya masih tetap bisa menerima Dek Kori jika kembali ke pangkuan kita. Karena apa? Ya namanya orang kan ya yang penting taubatan nasuha gitu. Saya itu sering menyampaikan seperti itulah. Kawan-kawan itu jangan, itu pengkhianat. Nanti kalau dibuang dari pihak Pak Alawi terus kita buang juga, mau kemana? Ini kita bangsa pemaaf. Saya pernah sangat dekat secara secara pribadi dengan Tengku Kori, dengan Gus Arya. So, tidak ada masalah dengan mereka berdua gitu loh. Saya tahu mereka sedang melakukan apa, sedang berakrobat apa, mereka sedang bagaimana. Saya yakin kok Gus Arya itu juga track recordnya dulu melawan 212 tahun 2017, 2018 sampai 2020-an itu juga luar biasa. Jadi kemudian ketika beliau melakukan sesuatu yang berbeda, itu sebenarnya bagi saya adalah suatu anomali yang by design. Karena apa? Yang mewawancarai saya pertama kali terkait mengenai masalah DNA Habib itu Gus Arya. Gus Arya pertama di Jakarta, tapi kemudian itu Bagus Warid ya, itu tidak berani blow up. Gus Arya lebih blow up. Jadi luar biasa Gus Arya itu, baru kemudian setelah itu di Gus Fuad. Jadi kita harus pandai-pandai lah untuk membaca. Jadi tidak bisa kita melihat seseorang itu dari potret satu peristiwa. Harus dilihat dari global, totem pro parte dan atau pars pro toto. Melihat keseluruhan untuk mengambil kesimpulan kecil. Dan dibalik dari keping-keping kecil untuk disusun menjadi suatu analisa besar, atau kalau dikatakan menurut Bapak filsuf modern René Descartes itu atomisme logis. Bagaimana dari hal-hal kecil kita susun untuk kita melihat bangunan besar. Memotret seseorang pun juga harus demikian. Memotret Tengku Kori harus bisa juga dilihat bagaimana dia bersumpah dengan totalitas tentang kepalsuan nasabah Alwi, bagaimana dia melaknat Alwi, bagaimana dia juga dengan gigihnya pernah berantem dengan para muhibin dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia berbalik arah, ya harus dilihat apakah itu by accident atau by design. Saya yakin orang yang cerdas akan bisa memahami apa yang dilakukan oleh Tengku Kori. Bukan saya membela Tengku Kori, bukan, tapi saya melihat bahwa saya pernah sangat dekat secara pribadi dengan beliau gitu. Perkembangan di Indonesia sendiri juga tidak kalah menggembirakannya, walaupun terkesan memang tidak selaju di negara-negara lain, tetapi saya melihat banyak efek positif yang terjadi di Nusantara kita. Kalau Kanjeng misalkan jeli, kita melihat
Seperti misalkan yang pertama, para nakib sudah mulai berdatangan, ya, lewat Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, luar biasa sekali. Raden Kiai Ilzamuddin sudah safari ke Yunan, safari ke Uzbekistan, ke Pakistan untuk menelusuri jejak leluhur Wali Songo. Dan kemudian beberapa nakib sudah ke Indonesia, nakib Maroko misalkan, resmi dari kerajaan Maroko, nakib Pakistan, untuk menunjukkan dan mengakui bahwa Wali Songo ternyata memang benar-benar keluarga besar dzurriyyah Nabi. Tidak hanya punya catatan di sini, tetapi juga catatan itu diakui oleh negara asal leluhurnya. Sekarang bandingkan dengan Baalwi, mereka bersikukuh dengan catatan internalnya tetapi tidak diakui. Di Yaman tidak mendapat isbat, apalagi di Irak, kan begitu. Ini kan sudah bisa dibandingkan mana emas yang asli, mana yang imitasi, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gini, semua lembaga survei, semua ahli statistik dunia, ketika melihat suatu opini, suatu pergerakan dari arus informasi, pasti akan melihat medsos. Medsos ini adalah salah satu tolok ukur untuk melihat sebenarnya publik ini bergerak kemana, kan begitu. Di dalam dunia medsos kita, telak kita, yang namanya Habib ini, yang tukang dobel, tukang halu, tukang cerita khurafat dongeng ini, itu semakin tidak punya harga diri, semakin hancur, dibully. Mereka sudah luluh lantak lah oleh generasi-generasi milenial kita yang cerdas-cerdas, yang sekarang ya sudah jauh lebih rasional di dalam melangkah, di dalam berpikir dan di dalam berlogika. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergerakan mereka misalkan ketika mereka demo di depan Mabes Polri, menurut drone yang terakhir kapan hari itu mereka katanya mau demo 2 juta. 2 juta. Dari hasil drone itu tidak sampai 200 orang, sekitar 170 orang. Ini drone ya, drone yang dari Mabes Polri itu sekitar hitungannya seperti itulah. Jadi jauh berkurang dari dulu mereka bisa menipu umat mengaku cucu Nabi, ya, dengan menggerakkan orang dengan isu-isu politik. Sekarang nggak laku mereka itu. Mereka katanya mau ke demo ke Pleret, cuma berapa gelintir orang, paling ya sekitar 100-150 orang. Itu pun ya teriak-teriak pinggir jalan, bubar-bubar sendiri, tidak jelas julung turunannya dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi semakin positif lah arah yang sekarang ini kita rasakan. Ya, seperti di Cianjur misalkan, mereka mengancam mau persekusi PWI LS Cianjur, kemudian ternyata nggak jadi. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan MUI, mengadakan forum debat atau forum tabayun istilahnya. Ternyata apa? Ternyata mereka semakin rungkat. MUI yang semula diindikasi membela mereka, ternyata malah sekarang berbalik arah setelah kemudian disampaikan data-data. Banyak makam juga yang sekarang kita bongkar dan banyak kepalsuan yang sudah kita berhasil ungkap, termasuk itu. Cuma ya memang ada namanya ikan kalau sudah keluar dari kekurangan air, dari habitatnya itu memang menggelepar, wajar lah. Seperti misalkan ada seorang tokoh sufi dari Pekalongan yang dicopot karena melakukan manipulasi sanad maupun melakukan memperkosa sejarah NU dan Jatman. Sekarang mencoba untuk menggelepar ya, membuat Jatma, Aswaja dan lain sebagainya itu. Ya itu percuma lah, itu hanya untuk memperpanjang nafas, saya pikir itu. Jadi saran pandangan terhadap beliau LBG-nya. Jadi begini, umur manusia itu pasti akan berkurang untuk menuju ke arah kematian. Arah maut itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tolong semakin bertambah umur, semakin tua, semakin bijaksana, semakin mendekat sama Allah, semakin menyadari bahwa hal-hal yang lebih sejati, lebih hakiki itu harus kita cari. Apalagi mengaku sebagai seorang pengikut thariqah atau sufi, bukan untuk berakrobat ria, membuat kepalsuan demi kepalsuan, tidak yang dulu-dulu tidak mau mengakui, seperti misalkan KRT Sumodiningrat menjadi bin Yahya, di Ponorogo menjadi bin Yahya, gurunya sendiri Mbah Malik menjadi bin Yahya. Harusnya bertaubat dan menganulir atau mengklarifikasi, tapi ini tidak, semakin berbuat hal-hal yang kontraproduktif dan tidak elok lah untuk tambah dadi. Ya ini nggak tahu ini gejala apa Kanjeng, begitu yang bisa saya sampaikan.